أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di rumahnya ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan pertemuan kita ini diberkahi serta memperoleh rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis ke-125 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya yang senantiasa mengganggunya, yang selalu berbuat jahat, menyakitinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, ihmil mata'ak fata'hu ala tariq. Kamu ambil semua isi rumahmu, harta bendamu kamu keluarkan semua, kamu taruh di jalanan. Faman marra bihi yal'anhu. Nanti siapa saja orang yang lewat depan rumahmu, nanti mereka akan melaknat tetanggamu yang jahat tadi. Faja'ala kull min marrabihi yal'anhu. Maka semua orang yang lewat di depan rumah tetangga yang didolimi tadi itu, ya, melaknat orang atau tetangga yang dolim. Faja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala malakitu minan nas. Lalu tetangga yang berbuat zalim tadi itu sadar, datang kepada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang diperlakukan orang-orang kepadamu? Orang yang jahat ini menjawab, inna la'natallahi fauqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu jauh lebih besar daripada laknat mereka-mereka itu. Jadi dia sadar, saya ini takut kepada laknat Allah daripada laknat dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang lewat di jalan itu. Summa qala lilladzi syaka. Kemudian tetangga yang jahat itu, yang sudah tobat dari kejahatannya, kekejiannya, itu mengatakan kepada tetangga yang didolimi itu, Kufit, sudah cukup, saya berhenti dari menyakitimu.
au nahwahu, atau kata-kata yang semisal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu solutif, memberikan jalan keluar dari segala problem yang dihadapi oleh manusia sampai sekecil-kecilnya, termasuk problem di dalam bertetangga. Jadi kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, ya orang yang zalim itu tidak bisa didamaikan, tidak bisa dihentikan, maka korban kedzaliman dari tetangga itu bisa minta tolong kepada orang lain, menggalang massa, menggalang dukungan politik, dukungan keamanan untuk supaya dapat pembelaan dari kedzaliman tetangganya itu. Nah, begitu Islam mengajarkan seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada orang yang dizalimi ini, supaya nanti banyak orang simpati kepadamu, lalu orang-orang itu melaknat tetangga yang zalim itu. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beda dulu beda sekarang. Orang dulu kalau diingatkan dengan laknat Allah itu langsung sadar. Orang sekarang enggak, malah cengengesan. Iya, enggak takut dengan Allah. Nah, bahaya Pak. Makanya kalau ada orang sudah tidak takut kepada Allah, itu sudah tidak bisa dinasihati. Mau dinasihati kayak apa? Wong Tuhannya bukan Allah. Biasanya orang seperti itu, kalau yang dipertuhankan itu adalah dunia, kalau dunianya sudah dihancurkan oleh Allah, itu baru sadar. Kalau sudah sakit, ya, kalau sudah dicopot dari jabatannya, dicopot dari pekerjaannya, itu baru mikir biasanya. Kenapa? Karena Tuhannya itu pekerjaannya, jabatannya itu, sehingga mentang-mentang punya profesi, ya, menurut dia itu sudah wah, punya jabatan sudah tinggi, seolah-olah orang harus tunduk padanya semua. Nah, yang seperti itu kalau oleh Allah sudah dicabut, sudah tidak ada taringnya, biasanya begitu. Kalau diingatkan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab Allah, takutlah kamu kepada laknat Allah. Beda orang dulu dengan sekarang. Zaman Rasulullah itu masih bisa diingatkan. Nah, ini yang terjadi pada kasus yang ada dalam hadis nomor 125. Ini pelajaran bagi kita para jamaah. Pertama, kita jangan sampai mendolimi tetangga kita, karena kalau kita dolim kepada tetangga itu yang murka Allah, bukan orang lain, Allah yang murka. Kemudian selanjutnya hadis ke-26. Hadis 26 ini hadis sanadnya dhaif. Kita loncati hadis ke-127 sampai ada hadis 127, masih tentang tetangga. Babnya ke-69, bab man ada jarahu hatta yakhruj. Bab tentang orang yang menyakiti tetangganya sampai tetangganya terusir, sampai tetangganya ini pindah dari kampung itu. Jadi ini ada orang yang menyakiti tetangganya terus, ganggu-ganggu terus, membuat tidak tenang tetangganya. Kemudian sampai tetangga itu tidak kerasan, kemudian pindah, artinya kalah atau ngalah gitu ya. Hadis 127. Haddatsana Isam bin Khalid, menceritakan pada kami Isam bin Khalid, kala dia berkata, haddatsana Arta'a bin Mundir, ceritakan pada kami Arta'a bin Mundir, dia berkata, sami'tu yakni Aba Amir Al-Himsi, aku pernah mendengar Abu Amir Al-Himsi, kala dia berkata, kana Sauban yaqul, adalah Sauban berkata, ma min rajulaini yatasaramani fauqa salasati ayyam, tidaklah dua orang yang dia ini
saling menjauhi atau memutus hubungan, atau bahasa kita itu siwak, ya, tidak menyapa, tidak tegur sapa, menghajar, ya, itu tidak mau hubungan, memboikot. Dua orang ini saling siwaan, tidak mau akur, tidak mau tegur sapa, mendiamkan satu dengan yang lain. Kemudian sampai lebih dari 3 hari. Hadirin sekalian, di dalam Islam boleh kita itu tidak enak hati, ya, suami dengan istri kadang ada masalah, dengan tetangga biasa, orang hidup itu ada yang cocok, tidak cocok itu biasa. Tapi dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi sampai 3 hari harus akur, harus damai lagi, harus saling minta maaf atau mendahului minta maaf, tidak apa-apa. Dan itu yang terbaik, yang menyapa lebih dulu, jangan gengsi-gengsian. Kalau lebih dari 3 hari ini termasuk dosa besar. Nah, kalau ada orang yang dia ini siwak sampai lebih dari 3 hari, ada itu Pak sampai tahunan gak nyopo, mbek dulure dhewe kadang dengan saudaranya sendiri. Nah, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Kemudian fayuhlika ahaduhuma, kemudian sampai salah satunya itu meninggal. Famata wa huma ala dzalik minal misaramah, kemudian mereka ini, ya, keduanya, ya, mati dalam keadaan tidak tegur sapa, illa halaka jami'an, kecuali kedua-duanya akan hancur, akan celaka, yakni di akhirat, sama-sama membawa dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa larangan ini muncul? Karena saking inginnya ukhuwah Islamiyah itu terbentuk. Allah menginginkan kita itu, ya, hidup bersaudara. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kata Rasulullah, orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah kalbunyan, seperti bangunan. Jangan seperti bahan bangunan, ada pasir sendiri, semen sendiri, bata sendiri, sudah jadi bangunan. Kita ini keluarga besar muslimin itu seperti bangunan, kata Rasulullah. Yasuddu ba'duhum ba'do, satu dengan yang lain, golongan apapun, madzhab apapun, ya, selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah saudara, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan merasa paling benar sendiri, bukan merasa paling jago sendiri. Nah, ini para jamaah. Makanya ada hal-hal yang tidak cocok, yang berbeda, itu wajar. Allah sudah sangat tahu yang seperti itu. Maka kita disuruh jaga, jangan sampai ketidakcocokan kita itu membuat kita tidak menjawab salam, diberi salam meneng tok, atau kita enggan ngasih salam kepada saudara kita, malas aku jamaah masjid kono, ya, kadang gitu Pak, dikasih salam tidak dijawab, oh itu bukan satu pengajian, itu ustadznya bukan ustadz saya. Dikasih salam tidak mau jawab, itu dosa para jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita ini sama-sama ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu pula ketika melihat orang Islam yang lain, lihatlah kelebihannya. Enak hidup itu Pak. Kalau kita lihat kurangnya orang, pasti di mana-mana ada sampah. Karena yang kita lihat sampah. Coba kalau yang kita lihat positifnya, kita akan ketemu emas, di mana saja ketemu emas. Ketemu Pak Fulan, Masya Allah, orang ini lebih tua usia daripada saya. Dia memang tidak paham agama, tapi insya Allah dia punya pengalaman yang lain. Dia mesti banyak amalnya daripada saya. Ketemu anak yang lebih muda, anak kecil, Masya Allah, anak ini belum punya dosa. Saya sudah tua, banyak dosa. Begitu terus.
positif pikiran kita ini. Tapi kalau ketemu orang bawaannya itu sudah negatif thinking, yaitu tadi nemu sampah di mana-mana kita tinggal, nemu sampah. Jadi tidak bisa melihat baiknya orang. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di hadis ini diingatkan kita oleh Sauban, sahabat Sauban, bahwa kalau ada dua orang kemudian dia tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan mengalami kebinasaan nanti. Wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharahu. Nah, sekarang yang kedua. Dan tidaklah tetangga yang mendolimi atau berbuat dolim kepada tetangganya dan dia menyakiti tetangga itu, hatta yahmilahu dzalik ala ayakhruja min manzilihi illa halak, sampai orang yang didolimi itu keluar dari kampung itu, tidak kerasan di rumahnya, ya, sampai orang itu memang tidak ngelawan, tapi dia sudah, saya tak milih ngalah, saya tak pindah saja dari sini. Nah, apalagi ditekan terus, dikeroyok sama tetangga-tetangga yang lain, atau menggalang massa, menggalang tanda tangan oknum tetangga ini yang tidak senang, yang dolim, yang menyakiti ini. Kalau sampai orang yang didolimi itu keluar betul-betul dari kampung itu, maka orang yang mendolimi ini, kata Sauban ini, illa halak, orang itu yang dolim itu pasti hancur, dihancurkan oleh Allah. Ini peringatan bagi kita jamaah kaum muslimin, hati-hati kita hidup bertetangga, karena urusannya bukan hanya di dunia, urusannya ini sampai di akhirat. Allah akan hancurkan pasti di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus ngerti hak-hak bertetangga, hak dan kewajiban bertetangga. Ya, jadi kalau ada konflik, ada masalah, segera diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, ya sudah, jangan cari-cari, kemudian cari saja kesalahannya. Karena apa? Kebencian, bisa jadi iri hati dan seterusnya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang senantiasa dengki, iri hati kepada siapapun itu seperti api yang membakar kayu kering, kayu bakar, akan hancur agamanya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu dalam beberapa hadis ini, ya, ini yang berkaitan dengan konflik bertetangga, maka kita sudah ada solusi islaminya, yaitu secara syariat, bahwa kita mencari juru damai. Kalau sudah didamaikan, kemudian kok masih ada orang yang mendolimi terus, maka yang seperti itu bisa kita laporkan yang berwenang, ya, seperti sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW dan diberi solusi, yaitu untuk mencari dukungan massa, ya, dukungan politik, termasuk doa jelek bagi tetangga yang tadi itu, yang dolim. Itu ternyata dibolehkan menurut syariat. Kenapa? Karena dia mengganggu kehidupan bertetangga. Apalagi yang diganggu itu misalnya bukan hal pribadi, ya, misalnya karena tidak senang di situ ada lembaga pendidikan, ada pesantren, ada orang ngaji, ada TPA, kemudian karena mungkin dia itu tidak suka ngaji, maka dia mengganggu orang yang ngaji supaya diusir, supaya dikriminalisasi dan lain sebagainya. Hati-hati, Allah pasti hancurkan yang demikian itu. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita bahas satu hadis lagi, yaitu hadis ke-128. Hadis ini sama dengan hadis nomor
105 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Menceritakan pada kami Abu Nuaim, dia berkata menceritakan pada kami Bashir bin Sulaiman dari Mujahid, dia berkata kuntu inda Abdullah bin Amru, saya pernah bersama dengan Abdullah bin Amr, wa ghulamuhu yasluhu syatan, dan dia sedang memotong dombanya, dia sedang memotong domba, memotong kambing. Faqala ya ghulam idza faragat fabda bijarinal yahudi. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, apabila kamu sudah selesai memotong kambing ini, maka hendaknya kamu bagikan kepada tetangga kita yang Yahudi. Ya, fabda, mulailah kamu. Jadi artinya pertama kali tetangga yang kau harus beri itu orang Yahudi. Masya Allah ini, Pak. Jadi ini ketika Abdullah bin Amr ini memotong kambing, dibantu Hulam, dibantu anaknya, maka dia pesan kepada anaknya, nanti kalau selesai dipotong ya dagingnya kamu berikan, kamu dulukan tuh tetangga kita yang agamanya Yahudi ini. Faqala rajul minal qaum, kemudian ada yang bertanya, al Yahudi, heran kok ngasih daging kambing ke orang Yahudi, gimana sih? Aslahakallah, mudah-mudahan Allah memperbaiki pikiranmu. Ya, gak keliru tak gitu loh bahasa kita. Gak keliru tak, orang Yahudi kok dikasih itu, gimana kamu? Lalu dia mengatakan, ini sami'tun Nabi, sungguh saya ini pernah mendengar Nabi SAW yaqul yusini bil jar, berwasiat kepadaku tentang tetangga agar berbuat baik kepada tetangga, hatta hasibna au ru'ina annahu sayuwarrisuhu, sampai kami mengira bahwa tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Nah, ini digabungkan dengan hadis yang lalu, hadis Jibril itu, yaitu hadis nomor 105, ya, bahwa Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril sering sekali menasihati aku, kata Rasulullah, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya kira tetangga itu berhak dapat warisan. Padahal tetangga kalau nggak ada hubungan nasab nggak dapat, Pak. Ini kan orang lain. Artinya apa? Kita itu berbuat baik kepada tetangga itu atas perintah Allah, atas perintah Rasulullah. Ajaran kita semulia itu para jamaah. Sampai orang Yahudi sekalipun disuruh kita membagi. Ya, kalau kita ada harta lebih atau dapatkan nikmat dari Allah, seperti contohnya dari Abdullah bin Amr ini. Ya, begitu para jamaah. Jadi memberi hadiah kepada orang di luar Islam, orang kafir, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Ada sunnahnya, sunnah sahabat, dan itu tidak, ya pasti tidak melanggar. Cuma masalahnya ada aturan yang lain juga. Kalau si kafir-kafir ini ya memerangi Islam dengan kata-kata saja, itu sudah posisinya apa? Kafir harbi, memusuhi Islam. Tidak boleh. Kita harus barok, memutus hubungan dengan mereka. Begitu berarti. Ini kafir itu musuh, tetapi ingat, musuh dibagi-bagi. Kalau dia tidak menunjukkan permusuhannya, perlawanannya,
baik dengan lisan, tulisan, dukungan politik, ekonomi, dana, senjata dan lain sebagainya, kita boleh berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatalukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Ayat ini sering saya bawa ketika menerangkan masalah-masalah seperti ini supaya kita adil. Ya, supaya kita adil. Jadi karena ada orang itu yang apa itu menerangkan Islam rahmatin alamin, sama tetangga itu harus baik, begini begitu. Iya, memang begitu. Sampai orang kafir kita disuruh untuk berbuat baik, bagi-bagi. Tapi jangan kebablasan. Kalau tetangga kafir itu memusuhi Islam, tiada maaf bagimu. Tidak boleh. Kita harus barok. Kenapa? Kalian diserang agama Allah, bukan pribadi kita. Yang murka Allah, yang nyuruh Allah kita memerangi mereka. Lah kok kita baik-baik? Nggak bisa, Pak. Nah begitu, jadi harus adil. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang dia tidak memerangi kamu karena agama. Ya, kamu berdakwah di situ, kamu ngajar ngaji di situ. Lah kok mau diusir? Nah ini memerangi agama Allah, tiada maaf bagimu. Seperti itu. Harus kita lawan sampai mati. Begitu para jamaah. Tapi kalau yang diambil itu, yang diganggu itu pribadi kita, ya misalnya kita punya tanduran pencit, lalu diambili, sudah apa-apa, kalau perlu dikasihkan aja, ya. Atau dia buang sampah sembarangan, suka ngotori halaman rumah kita, ya maafkan aja. Atau mengganggu bising dengan knalpot motornya, nggak ada masalah. Kalau itu masalah-masalah pribadi bisa kita maafkan. Tapi kalau agama Allah nggak bisa, Pak. Kita harus bela. Makanya Islam rahmatan lil alamin itu kata Rasulullah SAW, ana nabiyul muhda, ana rahmatul muhda, kata Rasulullah. Saya ini rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Di hadis yang lain, ana nabiyur rahmah, saya itu adalah nabi yang membawa rahmat. Ini yang dimaksud rahmatan lil alamin itu. Tapi ingat, itu ada lanjutannya hadis itu, jangan dipenggal. Wa ana nabiyul malhama, dan saya nabi yang membawa perang. Memerangi siapa? Ya kafir-kafir yang memerangi umat Islam ini. Bu, radikal Ustadz. Iya, tidak apa-apa, kamu kafir radikal. Kafir radikal harus dilawan dengan radikal. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu yang radikal melawan kafir radikal. Kalau kita lemes-lemes saja, aduh habis Pak Islam di muka bumi ini. Nah begitu para jamaah. Jadi harus seimbang, ya. Nah kita dudukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin ini bukan kalau kamu ditempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri, ya benjut. Masa gitu? Nah kalau anak sampean tidak salah, tidak apa, kemudian dikampleng orang, marah nggak, Pak? Istri sampean enak-enak jalan sama sampean, kemudian ada orang nyeblek bokongnya, terus sampean guyang-guyu, oh saya itu rahmatan lil alamin, monggo Pak diceblek mana? Masa ngono, Pak? Itu istri loh. Ini agama Allah yang dilecehkan, yang diperangi. Masa kita diem? Nah makanya harus seimbang, menerangkan Islam rahmatan lil alamin itu termasuk dalam hidup bertetangga. Kalau yang diusik itu pribadi kita, banyak maaf, karena memang begitu ajaran Islam. Rasulullah itu banyak memberi maaf kalau itu urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama Allah, selama hidup Rasulullah SAW tidak kurang dari 70 kali berperang. Padahal umur Rasulullah berapa, Pak? 63 tahun kan? Iya kan? Jadi 10 tahun terakhir di Madinah itu 70 kali berperang. Bisa sampean bagi itu 10 tahun ya 70 dibagi 10. Ya 7 kali dalam setahun berperang. Untuk apa? Membela agama Allah.
Jadi begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang orang itu juga ada yang ngomong gini, ya sabar Ustadz, ya kan gitu, ya kan kadang gitu ya. Kita itu harus sabar menghadapi gangguan. Iya, memang sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu mencari solusi sesuai dengan syariat Allah. Kalau sampean sakit, syariatnya sampean istighfar, mohon ampun sama Allah, pergi berobat, sodako, itu solusi. Tapi kalau sampean sakit kemudian pergi ke dukun, ya berobat yang mengandung kesyirikan, pakai jimat, pakai mantra-mantra yang syirik, nah itu namanya tidak sabar. Orang miskin sabarnya gimana? Ya berusaha terus ikhtiar cari rezeki yang halal. Orang miskin yang tidak sabar, gimana caranya supaya cepat kaya? Ngingu tuyul dan lain sebagainya. Nah, sabar menghadapi orang kafir itu bukan diem tok, dilawan, itu bentuk kesabarannya. Nah, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.